Halo kawan, selamat datang di channel Esa Cinema. Apa kabar kalian semua? Di masa pandemi ini semoga kita diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sekarang kita akan membahas film yang berjudul Countdown yang dirilis tahun 2019 lalu. Film ini bercerita tentang sebuah aplikasi yang bisa menunjukkan sisa umur mereka yang mengunduhnya. Anehnya lagi, aplikasi ini tidak dapat dihapus setelah terinstall. Aneh kan? Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak pembahasannya. Film dibuka dengan sekelompok remaja di sebuah pesta. Mereka mulai berbincang tentang aplikasi yang memprediksi kapan kamu mati, yaitu aplikasi Countdown. Mereka iseng menginstal aplikasi itu, dan yang paling singkat umurnya dia akan dihukum dengan meminum wine seluruh temannya. Satu persatu mulai menunjukkan tanggal mereka akan meninggal. Courtney mendapatkan waktu kematian yang paling singkat, yaitu 3 jam lagi. Courtney menerima hukuman itu, tetapi dia dibantu pacarnya, Evan, untuk meminum wine tersebut. Setelah pesta berakhir, Evan mabuk berat, tapi dia nekat menyetir mobil, walaupun sudah dilarang oleh Courtney. Karena marah, Courtney tidak jadi pulang dengannya. Dia menyetir sendiri, walau sedang mabuk berat. Courtney kemudian mendapat notifikasi yang mengatakan bahwa dia melanggar perjanjian pengguna aplikasi Countdown. Saat berjalan, dia melihat sosok berjubah mengikuti di belakangnya, tapi kemudian sosok itu menghilang. Courtney berlari ke rumahnya dan mengunci pintu kemudian melihat keluar. Dia pergi ke kamar mandi dan mengisi segelas air, lalu aplikasi Countdown berbunyi. Dia menjatuhkan gelas, dan kemudian terseret ke atas secara vertikal dan jatuh, sehingga lehernya patah di atas bak mandi. Adegan beralih ke tempat sebuah mobil menabrak hutan, dan pengemudinya adalah Evan. Di kursi penumpang di mana Courtney biasa duduk, ada cabang pohon yang telah melewati kaca mobil dan masuk ke kursi, jadi jika Courtney ikut Evan, dia juga akan mati. Di rumah sakit, Evan bertemu Quinn yang merupakan perawat magang di sana. Dia mencoba untuk menghibur Evan yang akan menjalani operasi. Evan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Quinn. Evan menyesali kematian Courtney, dia sadar akan kematiannya yang tidak lama lagi. Karena dia juga menginstal aplikasi Countdown. Quinn dipanggil oleh perawat Amy. Dia diberi kejutan karena telah lulus jadi perawat tetap di rumah sakit itu. Mereka sedang memakan kue, dan berbincang tentang aplikasi Countdown yang viral itu. Beberapa dari mereka mulai mengunduh aplikasi Countdown, dan menertawakan sisa umur mereka di aplikasi tersebut. Tiba-tiba sepasang kekasih masuk ke rumah sakit, rupanya dia overdosis sehingga mereka menyadarkannya dengan menyuntikkan obat anti-overdosis yaitu Narcan. Quinn meninggalkan pekerjaannya untuk hari itu, dia mengunduh aplikasi Countdown dan melihat dia hanya memiliki 3 hari untuk hidup. Tetapi dia mengabaikannya. Quinn mampir ke rumah ayahnya untuk membawa paspor, keadaan sepi dan TV menyala. Dia mendengar suara dari lemari dan membukanya, dia menemukan adik perempuannya yaitu Jordan bersama teman laki-lakinya yang telanjang dada. Dia langsung memarahinya. Hubungan antara mereka agak tegang, karena sang adik kesal Quinn sibuk dan tidak menghabiskan banyak waktu bersamanya dan ayah, sejak ibunya meninggal. Kembali ke Evan, dia berkeliaran di sekitar area konstruksi rumah sakit untuk menghindari operasi, dia mendapat pesan dari aplikasi Countdown yaitu pelanggaran perjanjian pengguna. Dia melihat sosok berjubah hitam di cermin lorong, dan ketika dia melihat ke belakang, sosok itu hilang. Lampu mulai berkedip-kedip, dia akhirnya melarikan diri ke tangga. Dia melihat penampakan Courtney dan memanggil namanya, tetapi ketika dia berbalik, wajahnya membusuk dan matanya menjadi kuning. Ponsel Evan jatuh, kemudian disusul Evan membentur lantai dengan keras, dan seketika meninggal. Keesokan harinya di rumah sakit, Quinn mengetahui Evan meninggal. Dia pergi ke tempat jasadnya disimpan, untuk menemukan ponselnya. Dia melihat foto Courtney di wallpapernya. Quinn berusaha untuk membuka layar ponselnya yang terkunci. Dengan sedikit menahan rasa takut, Quinn berhasil membuka kunci ponsel Evan dan membawanya. Kembali ke atas, Quinn membatalkan rencana untuk pergi dengan Jordan dan ayahnya, kemudian ada notifikasi dari aplikasi Countdown bahwa dia melanggar perjanjian penggunaan.
Saat dia berjalan melewati aula, sosok gelap berada di belakang salah satu ruangan, tetapi ketika dia berjalan mundur sosok itu hilang. Kemudian Dr. Sullivan membujuknya ke sebuah ruangan dengan kedok memeriksa pasien, tetapi dia menggunakan kesempatan itu untuk mencoba menekannya agar berhubungan seks. Quinn menolak ajakannya, tapi dia terus memaksanya. Pada akhirnya Dr. Sullivan meminta maaf. Di lorong, Quinn mencoba berbicara dengan perawat Amy, tetapi Dr. Sullivan memanggilnya untuk memeriksa pasien yang ditinggalkan Quinn, yang bertujuan untuk menggagalkannya melapor ke perawat Amy. Di rumahnya sendiri, Quinn meneliti aplikasi Countdown dan menonton video di internet tentang aplikasi tersebut. Di kolom komentar video, ternyata video itu prank, tetapi komentar yang lain menyatakan bahwa itu asli. Kemudian dia melihat hantu Evan yang membuatnya ketakutan, dan membuatnya tertidur di mobil. Keesokan harinya, Jordan membangunkannya, dan mereka masuk ke dalam. Quinn pergi untuk membeli ponsel baru di toko. Dia mengatakan kepada si pemilik toko agar semuanya baru. Setelah ponselnya selesai dibeli, dia ketakutan saat aplikasi Countdown tiba-tiba terinstall lagi di ponsel barunya, dan menuduh si pemilik toko menginstalnya. Di dalam mobil, dia melihat sosok berjubah hitam di kamera belakang. Ketika Quinn diserang oleh makhluk itu, seketika dia memundurkan mobilnya sehingga menabrak mobil orang lain. Pengemudi mobil itu sangat marah kepada Quinn, kemudian Matt datang untuk membelanya. Dia menanyakan aplikasi Countdown kepada Quinn karena dia juga sama, sedang dalam ketakutan. Di sebuah bar, Matt dan Quinn sama-sama tidak sempat membaca perjanjian pengguna saat mereka mendownload aplikasi itu. Kemudian mereka mengelabui salah satu pengunjung agar mengunduh aplikasi Countdown, sehingga mereka dapat membaca perjanjian pengguna, dan mengetahui bahwa mengubah rencana yang mengakibatkan kematian adalah hal yang melanggar. Mereka pergi ke rumah sakit untuk berbicara dengan pendeta. Di kamar mandi, Matt melihat sosok anak kecil yang mengetuk pintu. Setelah dilihat ke belakang, tidak ada orang, kemudian sosok itu menyerangnya. Sementara Quinn dihadapkan di Departemen SDM karena Dr. Sullivan telah memutarbalikkan fakta tentang perbuatan mesumnya, dan Quinn kemudian diskors. Keduanya lalu mengunjungi pendeta lain yang mungkin dapat memberitahu mereka tentang setan yang mengikuti mereka. Dia menyarankan agar aplikasinya diretas, jadi mereka kembali ke toko ponsel sebelumnya. Toko itu baru saja tutup, pemiliknya baru saja akan pergi. Kemudian Quinn dan Matt menyuapnya dengan uang yang ada di kartu kredit, agar tokonya dibuka kembali, akhirnya dia membantu mereka. Si pemilik konter meretas aplikasi itu, dia menambahkan lebih banyak waktu, dia juga menambahkan untuk Jordan, karena dia mendownload aplikasi dan seharusnya mati 3 menit sebelum Quinn. Malam itu Matt menghabiskan malam dengan Quinn, mereka berdua kaget karena aplikasi Countdown normal kembali. Ketiganya kembali ke pendeta, dia memberitahu kode aplikasinya dalam bahasa Latin dan memberitahu tentang setan dari zaman Alkitab yang menyiksa seorang raja karena menghindari kematiannya. Seorang cenayang memberitahu raja bahwa dia seharusnya mati dalam pertempuran, dan dia mengirim saudaranya untuk bertempur menggantikannya, tetapi saudaranya itu tidak mati. Mereka melakukan ritual, membuat lingkaran dari garam. Tidak lama, iblis itu muncul dan berhasil memikat Matt keluar dari lingkaran. Bentuk iblis itu menyerupai adik Matt. Dia meminta maaf kepada adik laki-lakinya yang sudah meninggal. Matt didera rasa bersalah karena mencuri dinosaurus adik laki-lakinya saat dia sekarat di rumah sakit ketika mereka masih kecil. Mata adik Matt itu berubah menjadi hijau, dan iblis itu menyeretnya keluar. Quinn dan Jordan mengejar. Di luar mereka menemukan Matt baik-baik saja, tapi dia langsung tertabrak mobil dan terjepit di pohon, tepat aplikasi itu menunjukkan angka 0 dan meninggal.
Quinn mulai menangis dan mulai menerima takdirnya ketika dia menemukan bahwa adiknya tertusuk di perut saat mengejar Matt. Mereka membawanya ke rumah sakit, Dr. Sullivan merawatnya. Quinn dibawa ke samping oleh rekan kerja lain yang mengatakan kepadanya bahwa dia juga dilecehkan secara seksual oleh Dr. Sullivan dan jika dia ingin maju secara hukum, dia akan mendukungnya. Quinn masuk ke kantor Dr. Sullivan dan merayunya untuk datang ke bangunan rumah sakit yang sedang dibangun, di mana dia membuat rencana yang mereka diskusikan dengan pendeta, bahwa jika seseorang meninggal sebelum mereka ditetapkan, itu akan mengalahkan iblis. Quinn mencoba menyuntik Dr. Sullivan dengan morfin tetapi iblis menyeretnya pergi saat mereka bertarung. Jordan muncul dan iblis itu mengejarnya dan melemparkannya melalui jendela ke ruangan lain. Quinn menarik perhatian iblis dengan mulai menyuntikkan dirinya dengan morfin, dan iblis itu berubah menjadi ibunya dan mencoba menahan Quinn cukup lama untuk bisa mengambil Jordan. Quinn menolak, dia menyuntikkan dirinya dan menyebabkan iblis itu berubah menjadi abu. Jordan berlari ke Quinn yang pingsan, lalu dia menangis di atas mayatnya. Kemudian dia melihat Quinn telah menulis di lengannya, sebuah lingkaran di mana harus menyuntikkan narcan, dan melihat jarum suntik di sakunya. Dia menyuntiknya dan menghidupkan kembali Quinn, mereka berpelukan. Film berakhir dengan Quinn, Jordan, dan ayahnya mengunjungi makam ibunya. Saat mereka pergi, Quinn mendapat pemberitahuan baru. Aplikasi Countdown telah selesai memperbarui ke versi 2 di ponselnya. Nah, segitu dulu ya pembahasan film kali ini, semoga ada faedahnya. Jangan lupa subscribe, like dan nyalain loncengnya, agar kami lebih semangat membuat pembahasan film lainnya. Atau kalau kamu mau request film yang mau kita bahas di next video, boleh banget, tinggal tulis di komen aja ya.